Ya oke, balik lagi sama gue Kibra di channel AVTV. Kali ini gue bakal bahas Honda Stylo nih. Nah, sebelumnya gue emang pengen bahas Stylo, cuma belum dapet unitnya. Kebetulan ini dapet unitnya punya temen gue nih. Dia masih baru, platnya aja masih putih nih. Dia baru ngambil nih. Kebetulan tahun 2024, tahun kemarin. Cuma kan 2024 baru beberapa hari ya kan. Berarti ini masih baru banget. Gue mau bahas desainnya ya kan, gue bahas singkat aja, gue bahas desainnya, terus gue nanti test drive dan gue bakal ngerasain gimana sih rasa berkendaranya gitu. Oke, paling ikutin terus videonya, jangan di skip. Pertama kali hadir, Stylo ini cukup menggegerkan ya. Kenapa? Soalnya mesinnya itu 160 cc. Sedangkan bodinya itu kecil ya kan. Bodinya itu kayak Scoopy. Agak lebih gede sedikit dari Scoopy, cuma mesinnya spesial. Mesinnya Vario 160 gitu kan. Mesinnya 160 cc. Lu bisa bayangin kan performanya kayak apa gitu. Mesin Vario 160 ditaruh bodi sekecil ini gitu kan. Apa namanya, Vario aja yang gua rasain ya enak gitu. Nggak tahu kalau ini, mungkin nanti gua bakal bahas pas test drive gitu. Sekarang kita bahas desainnya aja nih. Desain dari tampak depan bisa dilihat mirip Vespa ya. Mirip Vespa. Ini bisa dibilang Vespa low budget lah gitu. Buat lu yang nggak punya budget buat ke Vespa, mungkin alternatifnya bisa ke Stylo gitu. Lihat headlampnya tuh kotak begini, nggak kotak sih, segi 6. Udah kayak Vespa, bener-bener Vespa gitu kan. Lampunya udah LED atas bawah ya kan. Terus sen unik juga nih. Dia kayak gini, cuma dia udah LED nih. Ya kan? Nah, ada kayak grill gitu ya kan. Nah, ini apa nih? Oh, ini bohongan. Gue kira ini bolong gitu kayak air scoop, cuma enggak gitu kan. Kayak grill gitu. Depannya gitu, terus bannya tebel banget nih. Bisa dilihat bannya. Ini tuh ring 13 ring 12. Mirip kayak Scoopy ya, mirip kayak Scoopy. Ukuran bannya 110/90. Ring 12. Wah, kayaknya ini ban mahal nih. Ban ring 12 ini. Kalau ban NMAX juga kan ring 13 ya. Nah, itu juga kan harganya lumayan tuh. Nggak kebayang sih kalau Stylo. Kayaknya mirip Scoopy nih. Yang gue denger ya, Scoopy itu bannya agak lumayan mahal gitu kan. Depan udah disc brake ya kan. Kalipernya Nissin. Wah, cakep peleknya. Ini warnanya tuh warna apa? Kayak beige gitu ya, warnanya tuh cakep gitu. Cuma kalau velgnya hitam glossy, oke sih gitu kan. Spionnya nih kayak Scoopy ya, ada apa namanya? Ada aksen sewarna body juga nih. Lanjut ke Speedo nih. Nah, Speedonya nih kotak gitu kan, digital, full digital. Ya kan? Kita nyalain kontaknya. Nah, tuh, di sini ada fuel konsumsi nih yang real time-nya. Sini ada speedo, di sini odometer nih. Ada trip A, trip B, average 1/44. Wah, gila, irit banget nih. Terus ada total bensin nih. Ini enggak, balik lagi ke odometer. Sini ada jam, sini indikator bensin. Udah sih ya. Ngatur-ngatur dari sini nih. Sama segi 6 juga nih. Udah keyless entry. Ini standar lah ya. Apa namanya? Lampu jauh, lampu dekat, klaksonnya di sini seperti biasa Honda. Sennya di sini. Ini sewarna bodinya full sampai sini nih. Biasanya kan di sini bodi kasar ya. Ini bodi kasar, cuma enggak. Ini kayak sewarna bodi aja nih. Di Honda Stylo ini enggak ada hazard ya di sini. Cuma di sini ada apa nih namanya? Fitur idling stop nih. Bisa di off-in, bisa di on-in. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di lampu merah atau di kemacetan yang macetnya panjang banget, bisa di on-in untuk idling stop. Jadi bisa menghemat bensin gitu. Sebenarnya nggak perlu ya. Nggak pakai ini pun ini motor udah irit parah gitu kan. Terus bentuk joknya nih, desain joknya tuh kayak jok bukan kulit halus, cuma kasar gitu kan. Nah, tapi sayangnya agak keras nih joknya gitu kan. Agak keras. Nah, ini ada gantungan nih. Nah, ini ada hook gantungan. Ya kan?
Sini ada kayak tempat penyimpanan deh ini. Nah, ini tempat penyimpanan nih. Cuma kecil banget. Oh, ini power outlet nih. Nah, power outletnya tuh nggak perlu pakai adaptor lagi noh. Jadi langsung colok USB. Mungkin HP-nya terus sini, kabelnya ke sini nih, casannya ke sini, tutup. Jadi lebih aman. Cuma nggak bisa dikunci sayangnya ya. Coba kalau bisa dikunci gitu. Nah, di juga ada tempat penyimpanan nih. Di sini ada tempat penyimpanan, cuma kecil banget gitu. Ngebuka kunci ngebuka joknya dari sini nih. Sini ada tulisan seatnya nih. Di sini tinggal dicetek aja. Nah, joknya ya nggak gede-gede banget lah ya kan. Tangki bensin nih, tangki bensinnya masih di dalam. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi bensin ya kan, masih harus turun dulu dari motor gitu kan. Emang seharusnya harus turun sih ya kan. Nah, bisa dilihat dari samping nih, stylenya wah udah kayak Vespa ya kan. Ininya nih buku-buku kita lanjut desain belakang nih. Dari belakang terlihat bulat-bulat gitu kan. Ini lampunya, ini lampu coba kita nyalain. Nah, lampu remnya udah LED juga nih. Nah, lampunya udah LED, sennya juga udah LED ya kan. Tuh, sennya nge-L gitu ya, modelnya gitu, ya kan. Ini spakbornya, terus ada lampu lampu buat plat nomor nih. Oh, dia ada armnya nih. Iya dia ada armnya. Cuma si shocknya masih satu ya di kiri doang. Cuma yang agak mengganggu ya, yang menurut gua desainnya tuh kurang ya. Si knalpot nih. Si knalpot itu kayak terlalu ke bawah gitu ya kan. Knalpotnya terlalu ke bawah. Kalau misal dia ke atasin dikit aja, kayaknya ganteng ya kan. Gua pernah lihat Honda Stylo ini knalpotnya dirubah pakai Honda PCX kalau nggak salah deh. Si silencernya ini pakai PCX. Nggak tahu gua ganti arm juga atau gimana, kayaknya ganti arm deh. Itu tuh agak naik gitu, jadi cakep kelihatannya. Ini kayaknya kalau di custom pakai knalpot PCX atau enggak Vario 160-nya lebih oke sih, ya kan. Oke, paling desain itu aja ya, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita test drive. Kali ini gua test ride si Honda Stylo 160 nih. Gua baru pertama kali test ride nih si Honda Stylo ini nih. Posisi duduknya sih ya biasa, kebanyakan matic lah ya. Kayak ya udah biasa aja gitu. Nggak yang pegel, nggak yang kayak gimana gitu. Pokoknya enak aja gitu. Terus posisi duduk, cuma sayangnya joknya agak keras. Kayaknya kalau misalkan si joknya diganti atau nggak dimodif lagi ya pakai bahan latex lah gitu ya kan, mungkin agak lebih enak gitu, agak lebih enak, agak lebih empuk ya kan. Jadi nih banyak banget yang lawan arah, nggak jelas anjir. Oke lanjut. Nah si Stylo ini joknya tuh keras ya kan, joknya keras. Kayaknya kalau diganti bahan latex gitu lebih enak gitu ya. Joknya harus di custom lagi nih, ya kan. Handling sih enak ini ya kan, handling enak. Coba tarikannya. Tarikan oke lah, tarikan Honda Vario 160 aja. Cuma sayangnya di bawah ya, yang gua rasain di bawahnya tuh agak sedikit lemot gitu ya, agak sedikit lemot. Jadi tarikan bawahnya kosong, lebih narik di bagian atas sih yang gua rasain gitu ya. Untuk pengereman oke sih, pengereman ya kan. Nah oke, nggak yang gimana-gimana. Enak sih ini motor buat nyantai, nyore gitu kan. Enak banget sih. Coba kita gas lagi. Wah. Gokil. Enak sih ini ya kan. Lumayan lah gitu buat buat ajak ijik, buat harian gitu kan. Konsumsi bahan bakarnya itu 1:40 anjir. Gila. Handlingnya enak, enak banget. Kebantu sama ban ya, bannya tuh ban Scoopy ya kan, ban Scoopy ring 12. Jadi dia kayak miring-miring tuh enak aja gitu. Wah enak sih ini motor, lumayan lah enak gitu. Wah gila, mesin segede ini 160 cc ditaruh di Honda Stylo yang mungil, bisa dibilang mungil ya. Gokil sih anjir kata gua.
spionnya bulat, retro gitu ya kan. Ini udah kayak Vespa Matic sih kalau kayak ini. Kalau ini spion dilepas nih udah kayak Vespa Matic sih gue lihat, ya kan. Keren. Honda bisa aja gitu. Jadi buat kalian yang budgetnya belum cukup gitu kan, alternatifnya bisa beli si Honda Stylo. Jadi di modif pun nggak kalah ganteng kayak Vespa ya. Ini harganya temen gue ngangkat itu kemarin, dia angkat baru 26,5 ya kan, OTR Bogor. Kayaknya sama aja deh OTR Jabodetabek 26 ya, 26,5. Nggak tahu kalau luar Jawa, Jabodetabek gue nggak tahu ya. Enak sih ini. Wah, cocok nih buat perempuan gitu kan, cocok banget sih ini buat ibu-ibu muda gitu kan, nganter anak sekolah, cocok banget sih ini. Cuma kalau buat yang hobi bawa-bawa barang gitu ya, bawa-bawa barang banyak, bagasinya nggak terlalu mumpuni gitu ya. Kayaknya lebih besar si Vario-nya aja sih. Cuma kan kalau Vario bodinya gede ya, kalau si Honda Stylo ini si bodinya tuh ramping gitu. Enak banget. Coba kita tarik lagi. Wah. Tarikannya itu loh, tarikannya itu nggak terlalu ngejambak tapi smooth gitu dia tuh. Di bawahnya kosong nih, di bawahnya tuh kosong. Nah, di bawahnya kosong, tapi di atas ya, di atasnya ngisi gitu kan. Jadi ini motor lebih enak buat tarikan atas gitu kan, lebih ngisi aja gitu. Kalau buat tarikan bawah ya mungkin bisa di upgrade aja lah si kiriannya gitu kan, lebih banyak Matic kan di upgrade ya kiriannya. Wah, gokil. Kesimpulannya di test drive sama gua, motor overall oke. Buat buat ajak ijik gitu kan, buat ngider-ngider ke ke warung, ke Alfa masih oke lah gitu. Nah oke, tadi gua udah test ride, gua udah jajal. Kesimpulannya ini motor lumayan enak ya kan, buat pakai riding santai lah gitu kan, terus nganter anak sekolah, terus buat di komplek ke Indomaret oke lah gitu. Jalan jauh juga kayaknya masih oke gitu kan, buat touring gitulah, touring tipis gitu kalau mau metikan. Cuma yang disayangkan ini nih, si joknya keras nih, joknya tuh keras gitu. Gua nggak tahu karena si kulitnya tebel atau karena busanya keras gitu kan, gua nggak tahu. Kayaknya ini harus di custom lagi nih supaya lebih empuk gitu. Kalau shock tadi sih ownernya bilang si shocknya ini keras gitu, tapi tadi gua rasain oke aja sih. Cuma gua nggak tahu ya kalau di jalan rusak gitu kan kayak gimana. Terus pengereman juga oke. Performa yang gua rasain ya tadi, untuk tarikan bawah agak kurang, cuma di tarikan atasnya tuh lumayan gitu kan. Jadi oke lah. Saran gua kalau emang mau ngambil Stylo, lu upgrade aja dulu kirian gitu kan. Jadi lebih responsif, atas bawah dapat tenaganya gitu. Oke, paling gitu aja tentang Stylo sama gue Eki Bray. Tunggu di video berikutnya. Dadah.